terkuat di dunia. Dan akhirnya Ray berhasil ngeluarin kekuatan rahasianya. Ray itu dari kecil hidupnya udah keras banget. Kerajaannya dilanda perang terus-terusan. Sampai akhirnya dia ketemu Lydia, seorang penyihir es terkuat. Waktu itu Ray ditemuin lagi lemas dan terlantar di tengah hutan. Akhirnya Lydia ngebawa dia balik ke kamp pasukannya. Di sana Ray dirawat sampai pulih tuh. Begitu sadar, Lydia ngerasa kalau Ray itu punya potensi yang gede. Jadi dia mutusin buat ngejadiin Ray sebagai muridnya. Lydia percaya tuh kalau Ray bisa jadi calon penerus penyihir es legendaris. Selain Lydia, ada juga cowok bernama Howard di pasukan mereka. Dan Ray sayang banget sama orang-orang di pasukan itu. Dia nganggap mereka kayak keluarga sendiri. Nah, tiap kali mereka tempur, Ray selalu jadi ujung tombaknya. Soalnya dia bisa ngeluarin sihir es yang brutal banget. Orang-orang aja sampai kagum tuh ngeliat caranya ngebantai musuh. Soalnya sihir es tuh emang susah banget buat dikendaliin. Tapi ada satu misi yang ngebikin semuanya berubah. Di misi itu, perang jadi kacau. Dan Lydia sama Howard sama-sama terluka parah. Ray nyoba buat nyelamatin Howard tuh, tapi gagal. Howard pun mati di depan matanya. Sementara Lydia jadi lumpuh dan gak bakalan bisa bertempur lagi seumur hidupnya. Kejadian itu ngebikin Ray jadi trauma berat. Emosinya meledak dan sihir es dalam tubuhnya jadi gak terkendali. Skip ke beberapa tahun kemudian, Ray masuk ke Akademi Sir Arnold, sebuah akademi tempat para bangsawan sekolah. Nah, gara-gara Ray ini cuma keturunan rakyat jelata, semua orang pada heboh tuh. Soalnya baru ini ada orang biasa yang jadi murid di sana. Di tengah keributan antara Ray sama anak-anak bangsawan, ada cewek rambut merah yang datang ngelerai mereka. Taunya nih cewek tuh salah satu anak bangsawan top di sana. Namanya Amelia Rose. Meski beda status, tapi si Amelia ini baik banget loh sama Ray. Pas sudah di kelas, Ray akhirnya kenalin dirinya. Ya sesuai dugaan, banyak murid yang gak suka sama Ray. Tapi tenang aja, Ray itu bukan anak yang menye-menye kok. Jadi dia mah santuy aja. Habis itu, mereka ngebahas soal 5 ranking penyihir. Mulai dari bronze, silver, gold, platinum, sampai yang paling tinggi tuh rank grand, yang saat ini dipegang sama 7 penyihir terhebat. Nah, ke-7 penyihir ini tuh banyak yang identitasnya masih jadi misteri. Dan yang orang-orang tahu ya cuma kepala sekolah akademi mereka, yaitu Bu Abby. Terus penyihir mantra yang namanya Carol. Sama penyihir yang jadi pahlawan perang, yaitu penyihir pedang es. Nah, kalau sisanya mah gak ada yang tahu. Abis itu, para murid disuruh latihan skill dasar sihir. Pertama-tama, sensei ngejelasin teori sihir dulu tuh. Intinya, seorang penyihir itu harus bisa ngebuat dan ngehancurin apapun yang dia buat pakai sihir. Dan sihir itu juga gak ada batasannya loh. Mulai dari sihir padat, cair, gas, plasma, dan fenomena. Pokoknya semua tuh bisa dibuat deh. Terus pas mulai praktek, anak-anak malah makin kesel tuh ngeliat Ray. Ya gimana ya? Udah mah rakyat jelata, sihirnya cukup banget lagi. Gak kayak Amelia tuh yang OP banget. Habis kelas praktek selesai, Ray pergi ke perpus tuh. Dia ketemu sama salah satu murid yang namanya Elisa. Untung aja Elisa ini gak rasis sama statusnya Ray. Jadi abis kenalan, mereka terus ngobrol-ngobrol deh. Di situ Elisa curhat kalau dia tuh suka banget sama peneliti penyihir tingkat atas yang namanya Lydia Ainsworth. Lah itu kan gurunya Ray. Nah, pas Ray bilang kalau dia juga suka sama Lydia, si Elisa langsung heboh sendiri tuh. Sampai-sampai dia gak sadar kalau tudungnya tuh lepas. Oh alah, ternyata Elisa nih setengah elf toh. Makanya dia tuh nutupin kepalanya pakai tudung biar gak diledekin orang. Leleh, ngapain ditutupin? Padahal kamu tuh cakep banget loh, Sa. Wah, Elisa langsung salting tuh digombalin sama si Ray. Habis dari perpus, Ray pergi tuh ke kamar asramanya. Di sana Ray ketemu sama roommate-nya, namanya Evie. Anjay, ternyata mereka nih sama-sama niat otot dong. Walah, langsung ngebro banget deh mereka. Yang penting jangan pada belok aja ya bang kalian. Hihi. Besoknya, Ray yang lagi lari pagi papasan sama salah satu senpai-nya, namanya Rebecca. Pas Ray cerita ke Evie, si Ray kaget karena Becca nih ternyata juga anak bangsawan top kayak Amelia. Nah, terus Evie ngejelasin deh kalau di kota tuh ada 3 bangsawan yang dihormatin banget, yaitu keluarga Rose-nya Amelia,
Terus keluarga Bradley-nya si Becca sama keluarga Aldrin. Wah, makasih loh Evie udah ngasih pencerahan. Tapi sekarang Ray kudu misah nih. Soalnya dia dipanggil gitu sama Abby. Jadi Evie pergi duluan deh ke kelas. Buset, tiba-tiba ada cewek yang nabrak si Ray dong. Mana nih cewek malah ngamuk-ngamuk sendiri lagi. BTW nama nih cewek Clarice ya. Ya lumayan lah si Ray nambah teman baru lagi. Sesampainya di ruangan Abby, Ray langsung nyapa Bu Abby dengan sopan. Tapi kok si Ray manggil Abby kolonel ya? Dan mereka tuh kelihatan akrab gitu. Oh alah, ternyata Abby ini juga salah satu teman seperjuangannya Lydia dong. Hei penyihir pedang es, gimana hari pertama sekolahmu? Lah berarti Ray udah ngewarisin gelar penyihir pedang es dari Lydia toh? Widih, Sasuga Ray. Nah, si Abby terus ngomong kalau di akademi ini tuh lagi ada penyusup dari kerajaan. Makanya Ray disuruh nyari tuh siapa orangnya. Oke, siap Bu Bos. Keesokan harinya, ini saatnya para murid baru untuk milih klub. Nah, Ray ini tertarik buat gabung kedua klub. Salah satunya klub penelitian lingkungan. Tapi, ini serius klub penelitian. Kok isinya kayak atlet panco semua anjir? Mana ospeknya kudu pamer otot segala lagi. Ya untung aja si Ray badannya udah 11-12 lah ya sama atlet MMA. Jadi ya udah pasti lolos deh. Habis itu Ray daftar ke klub bunga yang isinya cewek-cewek semua tuh. Buset, ini sih beda banget anjir sama klub sebelumnya. BTW ketua klub bunga ini si Becca loh. Dan meskipun Becca bolehin Ray gabung klubnya, tapi anggota lainnya sempat ribut tuh karena gak percaya sama si Ray. Akhirnya Ray disuruh buat ikut tes klub dulu deh. Jadi Ray disuruh bikin taman bunga gitu dalam waktu seminggu. Ya udah, selama berhari-hari si Ray fokus mulai di area taman. Sampai akhirnya taman bunga buatan Ray jadi deh. Dan karena bikinan Ray itu bagus banget, para anggota klub mau gak mau lulusin Ray tuh. Dan sekarang Ray resmi jadi anggota klub bunga deh. Yeay, laki banget lu bang. Hari-hari pun berlalu. Di kelas, Ray dan murid lainnya lagi belajar soal kategori ilmu sihir tuh. Wah, ternyata banyak juga ya tingkatan ilmu sihir sama jenis serangannya. Dan sebelum kelas bubar, Grey Sensei sempat bilang kalau mereka bakalan ngadain kelas praktek. Jadi para murid harus bikin kelompok 4 orang gitu. Ya langsung deh si Evie nyamperin Ray buat ngajakin barengan. Terus Ray juga ngajak si Elisa buat gabung. Tapi yang gak disangka-sangka, tiba-tiba Amelia ngedatengin mereka buat minta gabung dong. Ya semuanya langsung kaget lah liatnya. Apalagi si Albert, murid bangsawan yang emang gak suka banget sama Ray dari awal masuk. Gak kerasa udah waktunya kelas praktek tuh. Sekarang mereka lagi ngumpul di hutan. Sensei langsung ngejelasin aturannya. Jadi semua kelompok harus bisa nyampe di tujuan yang ada di tengah hutan dalam waktu 24 jam. Nah yang bikin dakdikduksar, hutan tempat mereka praktek ini ternyata banyak monsternya cuy. Jadi ya mau gak mau mereka semua harus siap tempur deh. Gak pakai lama, setelah aba-aba dari sensei, mereka langsung hibrid masuk ke dalam hutan tuh. Di tengah jalan, grupnya Ray sempat ketemu sama monster tawon. Tapi cuma sekali tebas doang Ray berhasil ngalahin pemonster dong, anjay. Sampai-sampai teman segrupnya lumayan cengol tuh ngeliat si Ray. Wah, Sasuga penyihir Engran. Ups, keceplosan. Tehe. Gak lama grupnya Ray berhasil sampai di pos pertama deh tuh. Gak kerasa akhirnya udah malam. Sambil nikmatin api unggun, Amelia, Evie sama Elisa muji-muji Ray yang OP banget. Ya gak heran dong, kan gue anak desa udah biasa main di hutan, kata si Ray. Aduh bang, bisa aja sih ngelesnya. Di sisi lain, pas mereka nyinggung soal keluarga Rose, tiba-tiba Amelia langsung murung gitu dong. Kayaknya Amelia nih ada masalah deh sama keluarganya. Sini Neng, curhat aja. Hihi. Nah, di saat yang lain lagi asik ngobrol, gak sengaja Ray jadi flashback sama masa lalunya. Jadi dulu tuh Ray kan ikut ke medan perang ya. Dan di sana dia ngalamin tuh tempat yang rasanya kayak neraka. Makanya kalau dibandingin sama kelas praktek di hutan gini sih gak ada apa-apanya ya buat dia. Besok paginya, tiba-tiba mereka ngedengar ada teriakan minta tolong gitu. Gak pakai babi ibu, si Ray langsung ngibrit tuh ke arah sumber teriakan.
Taunya grupnya si Albert lagi ke pojok sama monster tuh. Ya udah deh, si Ray langsung lari dan pakai skill akselerasinya. Dan akhirnya dia nusuk tuh monster pakai pedangnya sampai KO. Widih, gokil bang. Tapi walaupun udah ditolongin, si Albert nih masih nggak tahu terima kasih, jir. Bukannya bersyukur, dia malah sewot dong Kak Ray. Hi, parah lu bang. Tanpa mereka sadar, ada sosok misterius di balik pepohonan yang lempar sesuatu ke arah mayat monsternya. Dan tiba-tiba tuh monster bangkit lagi dong, anjrot. Mana makin buas lagi. Aduh. Ya udah, mau nggak mau mereka harus tempur lagi deh. Pertama-tama, si Ray berusaha nahan serangan tuh monster. Abis itu Amelia bantu nge-summon sihir api buat misahin Ray dari monsternya. Nah, Evie terus ngelempar batu tuh ke arah si monster. Dan dibantu sama sihir anginnya Elisa, tuh batu akhirnya ngenain si monster dengan keras deh. Nah, pas monsternya ke-distract, Ray manfaatin celah itu buat ngebabat abis si monster pakai pedangnya. Yeay, akhirnya monster ini berhasil mereka kalahin deh. Nice combo, guys. Sementara itu, diam-diam ternyata ada Clarice yang nontonin mereka dari balik pohon loh. Alamak, sejak kapan nih cewek nyempil di sana? Dan kayak yang lainnya, Clarice kaget banget ngeliat kekuatannya si Ray. Masa iya sih ada rakyat jelata yang se-OP ini, cuy? BTW nggak cuma Clarice aja sih yang ada di sana, tapi ada si sosok misterius juga. Kira-kira siapa ya nih orang? Oke deh, mending kita move on aja. Tuh lihat, grupnya si Ray udah berhasil nyampe di pos selanjutnya. Nah, habis ngelarin kelas praktek, semua murid ngumpul tuh di tengah hutan. Dan Grace Sensei ngumumin kalau juaranya tuh kelompoknya Ray. Widih, selamat ya bang. Cuma ya bisa ditebak lah reaksi dari para murid. Mereka bener-bener gak sudi tuh ngakuin kehebatannya si Ray. Apalagi si Albert tuh. Padahal kalau gak ada Ray udah pasti Albert dan grupnya habis digeprek monster tuh barusan. Dasar bocah gak tau diuntung. 2 bulan kemudian, Ray pergi ke suatu rumah yang ada di luar kota. Ternyata Ray mau nengokin Lydia tuh. Wah, Lydia senang banget dong muridnya muncul. Jadi Lydia manggil Ray ke rumahnya buat diskusi soal rumor yang belakangan lagi viral. Rumor ini tuh soal oknum peneliti yang suka neliti otak para penyihir dengan cara yang gak etis. Para oknum ini menyebut dirinya eugenics. Mereka ini tuh gak segan buat nyulik dan ngebedah otak penyihir buat penelitian mereka. Makanya Lydia minta tolong ke Ray buat bantu ngelacak para eugenics ini. Dan abis diskusi soal itu, mereka berdua jalan-jalan ke taman sambil ngomongin soal turnamen adu pedang sihir. Nama turnamen itu Magic Cavalier. Nah, turnamen ini tuh biasa diikutin sama 3 akademi sihir di kerajaan. Ya, Lydia sih gak maksa Ray buat ikut ya. Soalnya Lydia cuma pengen Ray bisa nikmatin hidup damai aja di akademi. Kayaknya para veteran perang kayak Ray dan Lydia nih pada cedera ya. Jadi gak heran lah kalau Lydia khawatir sama Ray. Nah, selang beberapa hari, Ray lagi asik lari pagi tuh. Dia papasan sama Elisa yang lagi cabut ke perpus kota. Wih, Ray langsung pengen ikut Elisa dong. Kelar dari perpus, Ray sama Elisa ketemu sama Clarice. Ya udah, sekalian Ray ajakin makan siang bareng deh. Sambil malu-malu, Clarice ngeiyain ajakannya Ray. Nah kan, gara-gara mabar, Elisa sama Clarice jadi akrab tuh dan mutusin buat pulang bareng. Mantap, yang akur ya kalian. Baru lepas dari 2 cewek itu, Ray malah ketemu dong sama Amelia. Amelia langsung ajakin Ray buat nemenin dia lihat-lihat baju. Wah, pokoknya hari ini full jalan-jalan lah si Ray. Sementara itu, si Albert yang kesel sama Ray, akhir-akhir ini sering diem-diem latihan sihir tuh di hutan. Kayaknya nih orang dendam banget deh sama Ray. Dan yang bikin sus, di balik Albert ada juga si sosok misterius yang bikin onar pas kelas praktek waktu itu. Aduh, mau ngapain lagi sih tuh orang? Hari-hari Ray di akademi berjalan normal kayak biasanya. Nah, karena bentar lagi tuh turnamen pedang, murid-murid kelas 1 lagi pada sibuk latihan adu pedang tuh. Termasuk kelasnya Ray. Dan pastinya andalan kelas mereka ya si Amelia dong. Alah, belum tahu aja kalian sama kekuatannya si Ray. Tiba-tiba si Amelia nantangin Ray buat latihan pedang sama dia, anjir. Kayaknya Amelia penasaran deh tuh sama Ray. Untungnya sih si Ray gak keberatan. Ya udah, mereka langsung duel tuh.
Sebenarnya mereka lumayan imbang ya kekuatannya. Tapi udah kelihatan sih kalau Ray itu nahan kekuatannya. Dan pas Ray mau nge-counter serangannya Amelia, tahu-tahu tangannya Ray kerasa nyeri gitu. Sampai-sampai pedang yang dipegangnya jatuh. Jadi duel kali ini Amelia deh yang menang. Kelar latihan, Ray sama gengnya makan siang bareng tuh di kantin. Tapi pas lagi asik makan, tiba-tiba aja Albert melabrak meja mereka. Terus si Albert nantangin Ray buat duel dong boy. Alamak, bisa gak sih biarin Ray nyantui bentar aja? Ya meskipun gitu, Ray tetap menerima ajakan duelnya Albert. Jadi mereka pergi deh ke lapangan akademi. Di sana, entah gimana udah ada tuh penghalang sihir yang ngamanin arena duel. Terus yang bikin kaget lagi, ternyata Albert ngajakin Ray buat duel pakai pedang beneran dong. Sumpah deh nih orang, mending cepet-cepet tobat aja deh bang. Gak pakai aba-aba. Si Albert langsung nyerang brutal tuh ke arahnya Ray. Tapi untungnya dengan sigap Ray langsung menghindar dan ngambil pedangnya. Sementara di antara pepohonan di sana, lagi-lagi ada si sosok misterius yang ikutan nimbrung tuh. BTW Albert nih kayak orang lagi make deh. Masa dia ngesamen si rapinya ugal-ugalan gitu sih? Ya udah, Ray akhirnya mutusin buat nyerang balik si Albert. Dan setelah nebas mantra si rapinya si Albert, si Ray tanpa ragu langsung maju sampai bikin Albert ke pojok. Terus pas Albert ngesamen sihir ultinya, Ray tetap kalem dan berhasil nebas ultinya Albert. Anjay, semuanya langsung cengok dong. Kok bisa sih sihir ditebas pakai pedang biasa gitu? Ya udah, akhirnya Albert ngaku kalah deh. Baru aja kelar duel, tiba-tiba semua orang selain Ray kena sihir misterius gitu dong. Dan mereka jadi nggak bisa gerak sama sekali. Terus si sosok misterius yang selama ini ngintilin Ray muncul tuh. Dan ternyata sosok misterius itu Grey Sensei anjir. Bejrot, sumpah plot twist banget gak sih ini? Grey Sensei ngomong kalau dia tuh anggota Eugenics. Dan dia nih orang yang suka nyulik-nyulikin murid buat diambil otaknya. Walah, pantas aja akhir-akhir ini sering ada murid yang keluar dari akademi tiba-tiba terus ngilang gitu aja. Ternyata itu ulahnya si Grey ini toh. Ya udah, nggak ada pilihan lain. Ray siap-siap buat ngehajar Grey Sensei deh. Tapi Grey Sensei yang tahu kalau Ray ini cuma jago pedang, langsung menjauh dan ngesamen si rapinya. Terus waktu Ray mau ngedekat, Grey malah sengaja ngarahin sihirnya buat nyerang murid yang lain. Nah, karena situasinya udah genting, mau gak mau Ray berubah wujud jadi penyihir pedang es tuh. Anjay, rambutnya jadi putih dong woy. Keren banget lu bang. Ray terus ngesamen pedang es buat nangkis serangannya Grey. Grey kaget lah. Dia bener-bener gak nyangka kalau Ray itu penyihir pedang es yang dirumorin hilang waktu perang dulu. Itu sih guruku. Aku cuma ngewarisin ilmunya aja kok. Hehehe. Akhirnya gara-gara serangannya gak ada yang mempan, Grey terus berusaha buat kabur tuh. Tapi ya tentu aja gak bakalan Ray biarin dong. Ray pakai salah satu pedang esnya buat melukain kaki si Grey. Pas udah ke pojok gitu, Grey tiba-tiba nusukin kalungnya ke otaknya sendiri dong, bejrot. Gila, ternyata tuh kalung isinya ramuan hasil penelitiannya Eugenics, anjir. Dan ramuan itu bikin Grey menjelma jadi sosok monster. Ih, seremnya. Pas Grey berubah jadi reok, murid-murid yang tadinya ketahan di tanah akhirnya bisa bangun lagi. Mereka terus nontonin gelutnya Ray sama Grey tuh. Di tengah gelut yang sengit, tiba-tiba mereka ngeliat badan si Ray tuh ngeluarin darah dan mulai beku. Jadi, ternyata mode pedang esnya si Ray ini tuh bener-bener nguras energi sihirnya. Untungnya Ray langsung ngeluarin ulti dan nangkep Grey pakai sihir bunga esnya. Habis itu Ray tumbang deh gara-gara kecapean. Nah, pas Ray pingsan, kita flashback ke masa lalunya Ray ya. Jadi, dulu tuh Ray ditemuin sama Lydia di salah satu desa yang jadi medan perang. Dan kelihatannya sih Ray ini tuh satu-satunya yang selamat dari desa itu. Terus pemerintah setempat tuh gak mau ngurusin Ray. Apalagi adanya rumor kalau desa Ray ini tuh emang desa terkutuk. Lydia jadi kasihan deh sama Ray. Terus pas mereka lagi ngerapatin nasib Ray ke depannya, tuh bocil masuk dan nyamperin Lydia. Dan polosnya Ray bilang kalau dia mau tinggal sama Lydia aja. Ya udah, semenjak itu si Lydia ngadopsi Ray deh. Ray akhirnya dilatih sama Lydia dan temen-temennya. Skip ke 6 tahun setelahnya. Perang antar kerajaan makin parah tuh. Sampai-sampai Ray harus ikut gelut di medan perang. Ray gabung ke tentara divisi astral. Ya walaupun masih minor, Ray sendiri tuh yang mutusin buat ikut perang. Soalnya dia pengen ngelindungin unit pasukan ini yang udah kayak keluarga baginya.
Tapi ternyata momen kebersamaan mereka nggak bertahan lama, anjir. Karena pas di medan perang, para tentara astral yang deket sama Ray ini mulai tumbang satu persatu. Dan kejadian ini tuh ngebikin Ray lumayan trauma banget sampai sekarang. Pas Ray udah sadar dari pingsannya, tiba-tiba dia udah ada di klinik bareng Lydia, Clara, pelayannya Lydia, dan si Abby. Abis mastiin Ray udah oke, Lydia sama Clara pamit pulang deh tuh. Sementara Abby cerita ke Ray kalau sebenarnya dia tuh sempat nolak nerima Ray buat masuk akademi. Soalnya dia kasihan sama Ray gara-gara di akademi tuh banyak yang rasis sama orang biasa. Tapi ya gara-gara Lydia mohon-mohon terus ke Abby, akhirnya Abby luluh deh. Apalagi pas tahu kalau keinginan utamanya Lydia tuh cuma pengen Ray bisa hidup normal kayak anak sebayanya. Kokoronya Abby jadi tersentuh banget kan? Huhuhu. Gara-gara ngedenger itu, Ray langsung terharu tuh sampai mewek. Ternyata di luar Lydia juga mewek tuh. Dia bersyukur banget Ray gak kenapa-kenapa. Cocuit banget sih kalian ini. Abis Abby keluar, sekarang giliran gengnya Ray yang datang ngejenguk. Ya udah deh, karena udah ketangkep basah juga, Ray akhirnya ngaku kalau identitas aslinya tuh penyihir pedang es. Dia juga nyeritain soal masa lalunya di medan perang. Mulai dari ngelihat para tentara mokat, sampai traumanya ngebikin si Ray keluar kendali. Makanya sekarang tiap Ray ngaktifin sihir esnya, dia jadi sering lepas kendali dan tumbang. Ray harus ngesegel kekuatan sihir esnya itu. Makanya si Ray jadi nggak jago buat pakai sihir. Ya, tapi gimana pun juga teman-teman tetap menerima Ray apa adanya kok. Soalnya mereka nganggep Ray itu teman yang baik banget. Respon Amelia dan yang lainnya juga ngebikin Ray jadi keinget tuh sama para tentara yang dulu ngerawatin dia. Ray langsung ngerasa bersyukur bisa ketemu sama teman-teman yang baik di akademi. BTW, malamnya si Albert datang ngejenguk Ray juga tuh. Niatnya sih sekalian mau minta maaf. Akhirnya tobat juga nih orang. Karena Ray bisa ngeliat ketulusan si Albert, akhirnya dimaafin juga deh tuh. Bahkan Ray nyemangatin Albert biar jadi penyihir yang lebih baik lagi. Kok bisa ya ngemaafin orang yang hampir ngebunuh kamu segampang itu? Malah ngasih sesi konseling juga lagi. Nah, pas Ray udah balik sekolah, kelasnya Ray dikenalin ke wali kelas barunya. Ternyata itu si Carol dong. Penyihir Renggren yang dulu ikut ngerawatin Ray juga. Widih, gacor nih bang. Akhirnya kelas bareng Carol dimulai tuh. Kali ini Carol ngejelasin soal turnamen Magic Cavalier. Intinya, tahun ini Akademi Arnold bisa milih 6 peserta turnamen. Soalnya tahun lalu BK berhasil menangin turnamennya tuh. Makanya sekarang mereka dapat privilege gitu deh. Nah, di turnamen ini ketiga akademi sihir bakalan saling adu. Dan tiap akademi emang punya spesialisnya masing-masing. Kalau Akademi Arnold tuh kekuatannya balance. Akademi Diom jago di pertarungan langsung. Sementara Akademi Mercross khusus buat para peneliti sihir. Babak eliminasi buat nentuin wakil sekolah di turnamen mulai tuh. Nah, si Ray sama Clarice bakalan jadi staff. Jadi tugas mereka tuh merhatiin kemampuannya para peserta. Terus di arena, Amelia berhasil ngalahin lawannya dan cepet banget. Anjay, Sasuga emang anak bangsawan top nih. Tapi kok Ray ngeliat ekspresi Amelia tuh kayak ada yang janggal ya? Dan bener aja, Amelia nih emang lagi banyak pikiran. Terutama pressure dari keluarganya. Mereka pengen banget Amelia menangin turnamen. Yaudah, gara-gara khawatir, Ray mutusin buat nemuin Amelia tuh. Amelia akhirnya ngaku kalau dia tuh emang nervous banget karena dituntut harus menang. Apalagi lawannya tuh Ariane, murid dari Akademi Diom yang terkenal OP banget. Setelah ngedengar itu, Ray nawarin diri buat ngelatih Amelia sampai waktu turnamen tiba. Ray bakalan ngasih Amelia menu latihan brutal ala Lydia tuh. Tenang, aku dulu juga dilatih ginian kok, kata Ray. Widih, kesempatan emas nih. Ya kali Amelia nolak. BTW flashback dikit ya. Jadi dulu tuh Amelia sebenarnya akrab banget sama si Ariane. Bahkan mereka berdua udah saling janji bakalan bestian selamanya. Tapi pas mereka udah remaja dan lagi adu pedang, Amelia kalah telak dari Ariane. Makanya Amelia agak kesel tuh sama Ariane. Dan akhirnya ngeghosting dia deh. Semenjak itu persahabatan mereka jadi renggang. Ya elah Neng, kalah kok ngambek sih. Skip ke hari-hari selanjutnya.
Amelia setiap hari dilatih brutal tuh sama Ray. Sampai-sampai kalau pas di kelas, si Amelia jadi zombie tuh gara-gara kecapean. Duh, ini sih latihan militer aja lewat anjir. Masa Amelia lagi turu aja sampai dibangunin kayak orang mau sahur gitu sih? Ya gimana nggak kabur Amelianya? Abis nemuin Amelia yang lagi ngumpet, Ray langsung nyeret Amelia buat latihan tuh. Gak cuma itu, sebagai pelatih teladan, Ray bahkan sampai memelas ke klub lingkungan buat jadi supporter Amelia dong, anjay. Kapan lagi kan tim cheerleader isinya cowok berotot semua? Besok paginya, Amelia yang baru aja kelar latihan lari tiba-tiba dikomen gitu sama cewek cantiknya lagi lewat. Terus Beka sama anak klub bunga juga ikutan disapa dong sama cewek yang sama. Kira-kira siapa ya tuh cewek? Mana pakai seragam akademi diem lagi. Pas tuh cewek ngomong, lah kok suaranya cowok sih anjir? Oh alah, ternyata itu si Ray yang lagi cosplay dong anjrot. Si Ray itu pengen nyusup ke akademi diem buat nge-spy Ariane. Pas sampai sana, Ray yang lagi ngumpet di kardus ketemu tuh sama bocil yang lagi nangis. Oh alah, ternyata itu adiknya Ariane yang lagi nyariin kakaknya dong. Wah, kebetulan. Ya udah, Ray langsung nemenin nih bocil buat nyari si Ariane. Sementara itu, murid-murid akademi diem yang lihat Ray lagi ngehode malah pada salting dong. Mereka aja sampai bingung. Emang ada ya cewek secakep ini di sekolah? Ternyata lu punya bakat terpendam nih, Ray. Pas mereka berhasil nemuin Ariane yang lagi ngeteh, Ray sama Ariane langsung ngobrol berdua tuh. Ariane langsung tahu kalau Ray itu bukan murid sekolah ini. Emang ya murid top tuh gak bisa dibohongin. Ya udah deh, mau nggak mau Ray ngaku kalau dia tuh dari Akademi Arnold. Ray juga ngaku kalau dia tuh lagi ngehode. Wele, si Ariane langsung shock lah. Soalnya perawakan dan suaranya Ray itu feminim banget cuy. Oh alah, ternyata dari tadi tuh si Ray pakai sihir dong buat ngerubah suaranya. Mana lebih cakep lagi daripada Ariane. Ray ngomong kalau dia tuh pengen nge-spy kemampuannya Ariane. Ya udah, daripada bingung mending kita duel aja yuk. Lagian Ariane juga penasaran sama kemampuannya Ray si orang biasa yang terkenal di mana-mana. Akhirnya duel dimulai tuh. Ariane langsung nyerang ke arahnya Ray. Dan yang bikin kaget, tekniknya Ariane nih kece banget jir sampai bisa bikin Ray lengah. Dan akhirnya Ray kalah deh tuh. Wih, Sigma juga nih cewek. Nah, abis duel, Ray bilang ke Ariane kalau yang bakalan ikut turnamen itu bukan dia, tapi si Amelia. Wah, waktu Ariane dengar nama Amelia, Ariane langsung nostalgia deh tuh. Duh, jadi pengen buruan lihat mereka reuni deh cuy. Besoknya Ray ngajakin teman-temannya ke rumah Lydia. Soalnya dia tuh pengen ngenalin mereka ke Lydia secara langsung. Nah, pas sampai sana, mereka kenalan deh tuh sama Lydia. Wih, Elisa senang banget dong ketemu Lydia. Kan udah lama tuh dia ngefans sama karya-karyanya. Bahkan Elisa dapat tanda tangan juga dari Lydia. Nah, pas gilirannya Amelia, si Lydia ngajakin Amelia buat ngobrol berdua. Sementara Clara ngajakin Ray buat bantu-bantu di dapur. Sambil nyiapin teh, Clara ngomong kalau malaikat maut kerajaan tuh mulai bergerak lagi. Ya bisa dibilang malaikat maut tuh kayak tim khususnya kerajaan gitu. Nah, Clara minta Ray buat hati-hati. Soalnya kemungkinan malaikat maut nih bakalan bergerak pas turnamen nanti. Kan di sana ada banyak bangsawan-bangsawan ngumpul tuh. Di sisi lain, Lydia lagi ngasih sesi konseling buat Amelia. Intinya Lydia tuh berusaha ngeyakinin Amelia untuk percaya sama teman-temannya. Karena kalau berkaca dari Ray, dia bisa ada di tahap sekarang tuh gara-gara percaya sama orang-orang di sekitarnya. Makanya Lydia yakin kalau Amelia juga bisa jadi kuat kalau mau percaya sama orang lain. Semenjak kunjungan ke rumah Lydia, hari-hari Amelia dipenuhi sama latihan brutal bareng Ray lagi tuh. Dan berkat wejangan Lydia waktu itu, wah Amelia mulai nunjukin progres latihan yang drastis tuh. Sampai akhirnya nggak kerasa hari turnamen tiba. Widih, acaranya rame banget cuy yang nonton. Nah, habis upacara pembukaan, Amelia jadi peserta pertama yang gelut. Dan sesuai dugaan, semua penonton langsung heboh tuh pas lihat Amelia menang telak. Sasuga cewek jagoan kita. Semangat sampai final ya Amelia. Sementara itu, Ray diam-diam nyelinap buat nyemangatin Albert yang lagi nervous banget. Ya gimana gak gugup. Lawan pertamanya aja si Ariane anjrot.
Ya elah, nggak hoki lu bang. Tapi meski Albert terus-terusan diserang sama Ariane, Albert benar-benar pantang menyerah anjay. Bahkan dia sempat berhasil ngebikin pedang Ariane mental. Tapi ternyata itu nggak cukup cuy buat ngalahin Ariane. Ariane langsung ngeluarin tinju sihirnya tuh buat ngebogem si Albert. Dan Albert akhirnya kalah deh. Dan ini Ariane bakalan ngelawan Amelia tuh di final. Sementara itu, Ray nggak sengaja papasan sama ketua klub lingkungan. Terus Ray diajak ke suatu ruangan gitu. Nah, di sana ada Capsek, Carol, Lydia, sama Clara. Lah, pada ngapain nih reunian di sini? Walah, ternyata si ketua klub lingkungan alias Bang Lek ini adalah adiknya Clara dong. Anjir, nggak ada mirip-miripnya cuy. Ternyata mereka di sana buat ngantisipasi kalau malaikat maut muncul. Dan mereka ngingetin Ray sama Bang Lex buat was-was. Soalnya dengar-dengar para malaikat maut ini berencana buat nyulik anak para bangsawan. Hi, takutnya. Abis itu Ray balik ke arena buat ngawasin turnamen. Oh ya, BK juga udah masuk final loh. Sasuke juara bertahan, emang gak ada lawan deh. Terus mereka semua juga dikagetin tuh sama salah satu peserta dari Akademi Mercross. Dia mencahin rekor pertandingan tercepat, namanya Lukas. Dan kayaknya si Ray notice kalau ada sesuatu yang aneh deh sama si Lukas ini. Kira-kira si Lukas ini siapa ya? Malamnya, Ray mampir ke asrama cewek tuh. Di sana, Clarice sama Elisa udah nungguin Ray. Ternyata mereka mau minta tolong ke Ray buat bantu bujuk Amelia. Soalnya, semenjak Amelia tahu kalau dia bakalan ngelawan Ariane, Amelia kayak kena mental gitu dan ngurung diri di kamarnya terus. Ya udah, Ray langsung berusaha ngebujuk Amelia tuh. Si Amelia terus curhat deh. Intinya, Amelia selalu ngerasa insecure sama semua orang. Meskipun dia hidup sebagai bangsawan, tapi dia tuh gak pernah ngerasa bangga sama dirinya. Bahkan dia ngerasa kalau hidupnya tuh gak ada artinya. Ngedengar itu, Ray berusaha ngeyakinin Amelia dan nyuruh dia buat ngandelin teman-temannya juga. Soalnya Ray sama yang lain tuh selalu nerima Amelia apa adanya kok. Abis dibilang gitu, Amelia langsung mewek deh. Tapi berkat itu, Amelia yang tadinya ngerasa stres banget jadi ngerasa lega. Sampai-sampai bobonya aja minta pegangan tangan terus tuh sama si Ray. Cie. Besoknya pertandingan final untuk kelas 1 tiba. Ray nyamperin Amelia buat masangin mawar di dadanya. Baru aja pisah sama Amelia. Tiba-tiba Ray disamperin sama Bang Lex dong. Dia ngabarin kalau Clarice dan beberapa anak bangsawan lain tuh hilang. Wah, fix sih, ini pasti ulah malaikat maut. Ray sama Bang Lek langsung buru-buru nyari mereka deh tuh. Sementara itu, duel Amelia lawan Ariane akhirnya mulai. Ariane langsung lepas pedangnya dan ngaktifin tinju sihir andalannya. Dan dengan sihir itu, dia ninju pedangnya ke arah Amelia. Terus pas Amelia ke distract, Ariane tiba-tiba udah muncul dari belakang buat ngebogem Amelia dong. Waduh, Amelia benar-benar diserang brutal sih nih. Waktu Amelianya udah ke pojok, Amelia langsung pakai sihirnya buat nangkis serangan Ariane. Anjay, seru banget sih ini gelutnya. Di sisi lain, Ray akhirnya nemuin Clarice dan anak-anak lainnya di lantai bawah arena gitu. Tapi mereka langsung notice kalau ada mantra sihir yang menuhin area itu. Dan para malaikat maut juga udah standby tuh mau nyerang mereka. Tanpa babi bu, Ray langsung ngegendong si Clarice dan ngaktifin sihir pedang esnya buat melawan para malaikat maut. Gak cuma itu aja, Ray juga pakai sihir yang bisa ngenonaktifin sihir orang lain tuh. Si Ray itu gak cuma ngelumpuhin sihir para malaikat maut aja, tapi juga ngaruh ke sihirnya Ariane sama Amelia yang ada di arena dong. Langsung pada bingung deh tuh mereka. Setelah berhasil ngalahin para malaikat maut, Ray lanjut ngibrit bareng Clarice tuh ke arena. Untungnya duel antara Amelia dan Ariane belum kelar tuh. Malahan sekarang duelnya baru seru-serunya nih. Amelia sama Ariane sama-sama ngesamen sihir ulti mereka. Dan tanpa ragu, Ariane langsung nyerang Amelia dengan brutal. Sampai akhirnya Amelia kena tinju dan tumbang deh. Tapi meskipun udah lemas, Amelia tetap nolak buat nyerah. Apalagi kalau keinget sama teman-temannya yang selama ini ngedukung dia terus. Pas banget tuh si Ray nyampe di arena. Dan waktu Amelia dengar Ray teriak nyemangatin dia, Amelia langsung dapat tenaga lagi tuh buat gelut. Akhirnya dia bangun dan ngaktifin ultinya lagi tuh. Anjay, gas, kita kasih paham Amelia. Sejak Amelia pakai ultinya,
Ariane gagal terus tuh waktu nyerang Amelia. Soalnya Amelia kayak nggak bisa dijangkau gitu. Kalau kata Carol sih si Amelia ini lagi pakai sihir manipulasi. Makanya tinju yang harusnya ngenain dia jadi nggak bisa tembus tuh. Ya meski itu sihir OP banget, Amelia nggak bisa pakai tuh sihir lama-lama. Kalau kelamaan, badan Amelia nggak bakalan kuat dan efeknya jadi berdarah gini deh. Tapi karena udah terlanjur gelut dengan sengit, Amelia sama Ariane sama-sama nggak mau nyerah tuh. Dan setelah duel yang nggak habis-habis, Ariane akhirnya tumbang deh di pangkuannya Amelia. Meski duelnya udah kelar, tapi Amelia sama Ariane sempat saling ngobrol dulu tuh. Sebagai sahabat sejak kecil, mereka yang sebelumnya udah nggak akrab manfaatin momen ini buat saling minta maaf. Terus Amelia sama Ariane pelukan deh sambil mewek gitu. Dan Amelia resmi jadi pemenangnya. Hore! Omedeto Amelia! Hehehe. Selesai duel, Amelia yang lagi istirahat disamperin tuh sama Ray. Ray ngucapin selamat ke Amelia yang kondisinya ya bisa dilihat sendirilah ya. Amelia ngerasa bersyukur banget tuh punya teman kayak Ray. Dan jujur Li, dia tuh gak bakalan bisa sampai ke tahap ini kalau bukan gara-gara Ray. Akhirnya Amelia bisa menikmati hidupnya dan lebih santuy deh bareng teman-temannya. Nah, kali ini arena lagi-lagi penuh karena duel final antara Becca lawan Lucas Force. Gak lama setelah aba-aba dimulai, Becca langsung masuk ke mode serius gitu. Sementara Lucas langsung aktifin teknik sihirnya tuh yang bikin seisi arena jadi gelap. Dan tiba-tiba aja Becca sadar kalau mawar di dadanya tuh udah ditebas sama Lucas. Anjay, Lucas cuma butuh 1 detik cuy buat ngalahin Becca. Duh, kasihan Becca. Moga-moga dia gak kena mental deh. Nah, waktu Lucas ninggalin arena, dia papasan tuh sama Ray. Lucas langsung bilang kalau dia tahu Ray itu sebenarnya si penyihir pedang es. Ray juga ngejawab kalau dia kenal tuh sama teknik pedang sihirnya Lucas, yaitu teknik penyihir pedang tanpa tandingan yang merupakan salah satu penyihir yang grand juga. Anjir, ya iyalah Becca kalah telak. Orang barusan lawannya tuh penyihir agung gini. Jadi Lucas nih sengaja ikut turnamen buat nunjukin kekuatannya ke Ray. Dan dia nantangin Ray buat duel sama dia di turnamen tahun depan. Yang penting sekarang Ray harus nyembuhin luka dan trauma perangnya dulu. Alama, ada-ada aja cobaan hidupnya Ray. Di sisi lain, Carol, Lydia, sama Abby nyamperin para malaikat maut yang lagi disekap. Carol langsung disuruh buat nginterogasi mereka tuh. Tapi ya namanya juga Carol. Yang ada dia malah ngejahilin para malaikat maut dulu tuh pakai sihirnya. Abis ditegur sama Lydia, baru deh Carol nanyain para malaikat maut soal tujuan mereka ngaco di sini. Tapi belum sempat dapat info, tiba-tiba aja kepala para malaikat maut ini meledak dong. Waduh, ini pasti udah disetting nih sama atasannya. Anjir lah, jadi gini ya cara mainnya pihak kerajaan. Hi, dasar psikopat. Besoknya di sekolah, kelas Ray lagi heboh bikin rencana buat festival budaya tahunan tuh. Nah, dan kepercayaan diri level Pro Max, Ray ngumumin ke kelasnya kalau dia pengen bikin maid cafe. Wela, cewek-cewek langsung pada panik deh tuh. Soalnya ya kali bangsawan kayak mereka disuruh jadi pelayan, ya kan? Tapi ya asal kalian tahu, sebenarnya ide maid cafe ini tuh bukan idenya Ray. Tapi ini tuh idenya Amelia yang ternyata diem-diem punya fetish maid, jir. Bejrot, plot twist banget gak tuh? Makanya si Amelia numbalin Ray buat ngewujudin idenya itu. Bahkan Carol Sensei juga ikut bantuin promosi tuh. Mana udah nyiapin kostum maidnya lagi. Dan berkat usaha promosi mereka yang gede-gedean, akhirnya Ray, Amelia, sama Carol Sensei berhasil bikin anak-anak kelas 7 deh. Pas Ray sama Amelia baru keluar kelas, tiba-tiba aja ada Dina yang nyamperin mereka tuh. Dan muka panik, Dina bilang kalau Becca tuh dibawa pergi sama tunangannya. Lah, sejak kapan Becca punya tunangan anjir? Oke deh, sedikit flashback nih. Jadi saat sebelum turnamen Magic Cavalier, ternyata papanya Becca sempat deal-dealan tuh sama satu cowok. Ya siapa lagi kalau bukan tunangannya Becca itu? Intinya cowok ini merintahin ayahnya Becca buat setuju sama pertunangan ini. Soalnya pertunangan ini tuh demi keselamatannya Becca juga. Lah kok gitu? Sementara di sisi lain, malam itu para Eugenics lagi beraksi lagi tuh. Dan dari percakapan mereka, kayaknya mereka lagi mau nargetin Becca deh. Waduh, kok makin runyam nih masalahnya. Keesokan harinya,
Ray langsung nyamperin Becca yang lagi ada di taman bunga. Becca udah tahu tuh kalau Ray mau ngomongin soal rumor pertunangannya. Tapi ya dia gak banyak jelasin dan berusaha tetap bersikap kayak biasa. Tapi ya tentunya Ray notice dong kalau ada sesuatu yang aneh sama Becca. Nah, sekembalinya Ray ke kelas, ruangan yang tadinya penuh meja sama bangku sekarang udah mulai didekor tuh. Anjay, gak nyangka sih para cowok ngedekor kelas sampai jadi sekawai ini. Mereka jadi semangat tuh gara-gara Ray bilang kalau semua cewek bakalan pakai kostum maid. Termasuk Elisa yang selama ini selalu pakai baju tertutup. Gimana cowok-cowok gak ngiler ya kan? Habis itu Ray mampir ke ruangan OSIS buat nemuin Becca sama Dina. Rencananya dia mau diskusi soal festival budaya. Tapi Ray nyadar kok ruangan OSISnya jadi sepi banget gini sih. Walah, kata Dina ternyata anggota OSIS lainnya tuh pada minggat. Soalnya tunangan Becca tuh sebelumnya udah tunangan duluan sama Cornea, si sekretaris OSIS. Makanya ya gak heran kalau anggota lainnya tuh jadi ilfil sama Becca, yang kelihatan kayak ngerebut tunangannya Cornea. Duh, padahal ini kan bukan keinginannya Becca ya. Yaudah deh, karena Ray ngerasa utang budi ke Becca sama Dina, jadi dia mutusin buat gabung ke OSIS buat bantuin kerjaan di sini. Ray mampir tuh ke rumahnya Lydia buat konsul soal pertunangannya Becca. Kalau menurut Lydia sama Clara, Evan Bernstein tunangannya si Becca tuh termasuk bangsawan kelas atas. Dia diincar sama banyak bangsawan top karena posisi dan kekuatan sihirnya yang OP banget. Dan gara-gara kasus pertunangannya Becca ini lumayan aneh, akhirnya Lydia sama Clara bakalan bantu cari tahu tuh soal si Evan. Nah, abis ngomongin kasus Becca, Lydia langsung ngepoin soal rencana Ray buat festival budaya sekolah tuh. Pas Ray bilang kalau dia mau bikin maid cafe, Lydia langsung kaget dong. Apalagi Ray malah muji-muji Clara yang cakep banget waktu pakai baju maid. Wah, Lydia jadi ke-trigger lah dan pengen nyobain pakai baju maid juga biar dipuji sama Ray. Yang bener aja, masa gorila kayak sensei mau pakai baju maid sih? Ya elah, langsung reok dong si Lydia. Duh, ampun nyonya, hamba salah. Sementara itu, Becca ngeliat kalau mukanya tuh tiba-tiba berdarah gitu. Mana matanya Becca juga kayak nyala gitu lagi. Maria adiknya Becca yang lihat itu langsung nanyain dong. Tapi Becca malah ngeles dan nyuruh Maria buat buruan bobo aja. Cuman ya Maria sadar kalau kakaknya ini tuh sus banget. Mana pas Maria nanyain soal pertunangannya, Becca cuma bisa senyum doang dan bilang kalau dia tuh gak ada masalah sama pertunangannya. Tapi meskipun ngomong gitu di depan Maria, pas Becca di kamar, dia langsung mewek sejadi-jadinya tuh. Aduh, kasihan banget ya si Becca. Wah, gak kerasa bentar lagi festival budaya nih. Kali ini para cewek lagi pada nyobain baju maid mereka tuh. Termasuk Amelia yang langsung pamer ke Ray. Ya kayak biasanya, Ray langsung muji Amelia dengan kata-kata gombal andalannya dong. Wih, langsung melting deh tuh si Amelia. Habis itu Amelia juga mamerin hasil mahakaryanya, yaitu Elisa yang berhasil dibujuk buat ikutan pakai baju maid juga. Bejil, edan, si Elisa kawaii banget cuy. Fix ini mah bakalan jadi rebutan cowok-cowok deh nanti. Eits, kayaknya ada yang cemburu tuh bang. Oh ya, BTW tiba-tiba Clarice ikutan nimbrung tuh. Soalnya kelasnya tuh cuma bikin rumah hantu doang. Mana Clarice jadi hantu yang jelek lagi. Yang sabar ya Clarice. Malamnya, gak ada angin gak ada hujan, Ray inisiatif dong buat nemenin Becca pulang ke rumahnya. Soalnya semenjak rumor pertunangan itu, Becca udah gak tinggal di asrama lagi. Dan kata Becca, abis festival selesai dia bakalan keluar permanen dari asrama. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba aja mereka papasan sama si Evan dong. Abis kenalan bentar, Ray pisahan tuh sama mereka. Tapi dari kejauhan Ray masih merhatiin Becca yang jalan bareng tunangannya. Dan gak lama tiba-tiba Bang Lek muncul. Taunya Bang Lek tuh ngajakin Ray buat ketemu sama Abby, Carol, dan Lydia. Mereka mau diskusi tuh soal pertunangannya Becca yang sus banget. Dan setelah dicari tahu, ternyata si Evan ini emang bermasalah anjir. Mulai dari rumahnya yang udah setahun kosong, sampai tujuan pertunangannya emang cuma ngincer mata penyihirnya si Becca doang. Pantas aja Becca kelihatan tertekan gitu. Terus yang lebih ngagetin lagi, taunya si Evan ini antek-anteknya eugenik seanjrot. Aduh, gawat nih. Please siapapun selamatin Becca dong.
Dan emang benar, BK tuh dimanfaatin sama Evan buat kepentingan eugenik, bejil. Pas BK coba ngelawan, si Evan cuma ketawa dan balik ngancem BK. Kalau BK nggak mau ada apa-apa sama Maria, ya dia harus nurut. Terus Evan juga ngomong kalau pertunangan ini tuh idenya papanya BK. Soalnya kalau pertunangan ini berhasil, Evan bakalan bantuin papanya BK buat naikin status bangsawannya gitu deh. Hi, udahlah BK, mending jangan dengerin omongannya si kampret. Dan entah kenapa, sekarang tiap nangis matanya BK tuh pasti berdarah gitu dong. Mana sekarang BK juga sering halusinasi lagi. Dan di halusinasinya dia selalu ngeliat Ray yang lagi ada di medan perang. Makanya BK jadi kepikiran terus tuh soal halusinasinya. Tapi belum sempet dia nanya ke Ray, tiba-tiba aja Dina nyuruh Ray buat keluar bentar dong. Taunya Ray itu dicariin sama Maria. Ya sesuai dugaan, Maria mau minta tolong ke Ray buat bantuin soal kasus pertunangannya BK yang sus banget. Tenang aja Maria, Ray juga lagi usahain kok ini. Pas ngeliat Maria yang sedih banget, Ray langsung berusaha nenangin dan melukin Maria tuh. Dan ternyata diam-diam BK merhatiin mereka dong. Nah, malam harinya pas BK mau tidur, dia jadi galau gara-gara kepikiran si Ray yang pelukan mesra sama adeknya. Walah, BK gak terima tuh gebetannya direbut sama Maria. Duh, dasar si Ray, jangan gombal mulu dong makanya. Hari-hari selanjutnya, Ray sama teman-temannya masih sibuk siap-siap buat festival budaya tuh. Sementara OSIS juga makin hektik menjelang acara. Nah, malamnya pas lagi bobo, gak tahu kenapa tiba-tiba Ray mimpin masa lalunya yang suram. Dia lagi berkabung di kuburan teman yang gugur di medan perang. Terus yang bikin kaget, di dalam mimpi itu Ray ketemu sama BK dong. Wah, abis itu Ray langsung kebangun dari mimpinya tuh. Dan tiba-tiba matanya Ray ngeluarin darah dong. Wah, kok jadi sama kayak BK gini ya? Aneh banget coek. Paginya hari festival budaya sekolah tiba juga cuy. Akhirnya Arnold bener-bener kebanjiran tamu tuh. Termasuk Maria dan Ariane yang ikutan mampir ke sana. Sesampainya di maid cafe kelasnya Ray, Ariane sama adiknya langsung dilayanin tuh sama Amelia dan Elisa. Mana sambil nge-casting Moe Kyun juga lagi. Bejir lah. Sementara Ray juga gak mau kalah. Dan skill ngehodenya yang mantul abis, semua orang dibikin terpana tuh sama si Ray. Ya kecuali Ariane sih yang masih trauma banget sama si Hode. Saking traumanya, sampai-sampai pas Ray lagi acting imut di depan Maria, cuma Ariane aja tuh yang mukanya jijai abis. Padahal Maria sama yang lain aja langsung salting loh digituin sama Ray. Abis kelar ngehode jadi maid, Ray yang udah balik jadi cowok tulen lagi jalan-jalan tuh sama BK. Ya jarang-jarang kan BK punya waktu santai. Jadi gak ada salahnya dong kalau Ray nemenin. Di sisi lain, Maria yang lagi OTW pulang dari Akademi Arnold tiba-tiba ketemu sama cewek rambut putih gitu di jalan. Perawakan cewek itu bener-bener mirip sama dia. Tapi yang bikin kaget, tuh cewek bilang ke Maria kalau BK tuh bentar lagi bakalan metong. Lah kok gitu sih? Di saat yang sama, Ray yang lagi meeting sama Abby dan yang lain juga lagi ngomongin soal BK. Mereka juga tahu tuh kalau BK bentar lagi bakalan metong kalau nggak ditolongin. Dan di tengah diskusi mereka, papanya BK tiba-tiba muncul. Dia minta tolong ke Ray buat nyelamatin anaknya. Wah, bentar. Kalau gitu berarti ancaman si Evan soal papanya BK tuh ngibul dong. Malam itu, para eugenik lagi sibuk nyiapin rencana jahat mereka. Terutama yang namanya Trogo. Dia bilang kalau udah gak sabar banget pengen ngelahap si penyihir pedang es. Iya deh om, takut banget deh. Sementara itu, BK yang ada di rumah makin tersiksa tuh sama pendarahan di matanya. Sampai-sampai dia ngeraung kesakitan terus. Dan itu juga didengar sama Maria yang ada di luar kamar. Kasihan banget sih. Nah, di hari terakhir festival, Maria balik lagi ke Akademi Arnold buat ngunjungin maid cafe. Dan ketemu sama senpai kesayangannya. Ya siapa lagi kalau bukan Ray Onesan versi Hode. Tapi kali ini Maria gak kelihatan salting kayak biasanya. Malahan Maria langsung meluk Ray dan minta kata-kata buat nyemangatin dia. Habis Maria pergi, Ray disamperin tuh sama Amelia. Dia protes gara-gara Ray ngegombalin tamu cewek terus. Duh, maaf nih Neng, bukannya apa ya? Tapi moodnya Ray lagi gak bisa bercanda nih. Soalnya dia khawatir banget sama BK dan Maria. Jadi gak pakai babi bu,
Ray langsung buru-buru lari ninggalin kelas deh tuh. Di luar akademi, BK yang lagi jalan santuy tiba-tiba ketemu tuh sama Evan. Evan langsung pakai sihir teleport dan mindahin mereka ke arena latihan akademi. Terus waktu BK sadar, dia ngeliat kalau tempat ini tuh udah dikelilingin sama sihir penghalang. Dan Evan yang ada di depannya udah siap buat ngebunuh dia. Waduh. Sementara Ray ternyata ngibrit tuh ke hutan buat ngadepin para Eugenics yang udah ngumpul. Para Eugenics yang lihat Ray langsung luncurin serangannya dong. Tapi tiba-tiba tuh serangan hilang Jir begitu kena sihir. Widih, ternyata itu ulah Amelia dan teman-teman yang lain cuy. Sejak kapan mereka ngintilin Ray sampai sini? Ya meskipun Ray kebingungan, tapi mayan kan ada bala bantuan. Daripada tarung sendirian tuh. Apalagi jumlah Eugenics-nya gak dikit loh. Dan kerjasama yang kompak, Ray sama gengnya nyerang para Eugenics. Cuman waktu si Trogo mau nyerang Ray, dia malah merintahin buat ke tempat BK aja dong. Ya udah, si Trogo langsung hibrid dari sana deh. Karena feeling Ray gak enak, akhirnya dia mutusin buat ngejar Trogo. Sementara Evie, Albert sama yang lain tetap di sana buat nahan para Eugenics. Selama Ray lari ngejar Trogo, Ray jadi keinget tuh sama diskusi mereka bareng papanya BK. Intinya alasan para Eugenics ngincer BK tuh karena keluarga Bradley punya kutukan Kreus. Dan kali ini yang kena kutukan itu ya si BK. Jadilah BK diincer sama para Eugenics sampai nguasain Kreus itu. Terus yang gawatnya lagi, kalau BK nggak bisa ngendalin sihir dan kutukan Kreusnya, BK bisa aja mati muda tuh. Gak cuma itu aja, papanya BK juga takut kalau Maria mungkin juga bisa kena efek samping kutukan Kreus dari BK. Makanya waktu itu mau gak mau papanya BK setuju tuh buat nyerahin BK ke Evan demi ngelindungin Maria. Haduh, ternyata gitu toh. Ruwet juga ya guys. Ya udah deh, sekarang kita ke tempatnya BK sama Evan dulu. Di sana tahu-tahu udah rame aja tuh. Ada Maria, Trogo sama satu Eugenics. Terus tiba-tiba kok salah satu Eugenics itu ternyata si Evan sih. Lah, kok Evansnya ada dua cuy? Dan Evan yang nyulik BK tiba-tiba berubah jadi cewek berambut putih yang kemarin ketemu sama Maria. Cewek ini dipanggil Lise sama Evan yang asli. Lah berarti selama ini BK tunangan sama Evan palsu dong. Gimana sih? Bingung Jir? Ternyata Evan sama Lise ini tuh emang saling musuhan. Ya makanya gak heran kalau si Evan ini langsung nyerang Lise pakai sihirnya. Gak tahu sih alasan mereka musuhan tuh apaan. Tapi intinya selama 10 tahun ini, Evan yang dikenal masyarakat tuh sebenarnya si Lise. Dan Evan yang asli itu udah lama sembunyi bareng Eugenics. Soalnya dia punya misi tersendiri untuk jadi Akasa. Makanya demi tujuan itu, Evan dan Eugenics yang lain butuh kutukan Kreus dari si BK. Jadi selama ini Lise tuh ngelindungin BK dari para Eugenics ini. Jadi si Lise tuh orang baik ya guys ya. Dan gak pakai lama, Lise akhirnya nge-teleport si BK dan ngejebak Evan ke semacam portal gitu. Pas Ray sampai sana, Ray diajak diskusi bentar tuh sama Lise. Ternyata Lise ini tuh termasuk salah satu penyihir yang grand dan dikenal sebagai penyihir penciptaan. Jadi Lise berencana nolongin BK dan ngebikin BK ngalamin overheat. Itu loh reaksi yang pernah terjadi sama Ray waktu perang dulu. Overheat ini bakalan terjadi kalau seorang penyihir ngalamin emosi yang berlebihan. Nah, pas overheat terjadi, Lise butuh bantuan Ray buat ngesegel sihirnya BK. Soalnya yang bisa ngelakuin itu ya cuma orang yang punya resonansi sama BK. Dan orang itu ya si Ray ini. Buktinya ya Ray sama BK kan sering ketemu di mimpi tuh. Ya udah deh, nggak pakai lama-lama lagi. Ray setuju tuh sama rencananya Lise. Tapi sekarang dia mau fokus dulu sama si Trogo. Sementara Lise masuk ke portal buat ngelawan Evan. Cuman ya namanya juga Eugenics. Sama kayak Grace Sensei waktu itu, Evan langsung masukin ramuan ke otaknya dan berubah jadi monster dong. Tapi hanya dengan satu mantra sihir aja, Lise berhasil ngebakar Evan sampai KO deh tuh. Sasuga penyihir yang grand. Eits, tapi meski OP gini, Lise ngaku kalau di antara penyihir grand yang lain, penyihir es lah yang paling gacor. Wih, jadi penasaran deh sama kekuatan Ray yang sebenarnya. Sementara itu di hutan, Amelia sama teman-teman yang lain senang banget tuh gara-gara berhasil ngalahin antek-antek Eugenics. Tapi nggak lama taunya para Eugenics bangkit lagi dong. Untungnya bala bantuan udah datang tuh. Iya, siapa lagi kalau bukan sensei-senseinya kan? Amelia jadi bisa nyantui dikit deh.
Mereka langsung jadi penonton tuh. Kapan lagi ya kan ngelihat penyihir kelas keren beraksi? Sementara di tempat BK, Ray masih gelut dengan sengit tuh sama Trogo. Trogo yang aktifin skill ultinya berhasil ngentalin Ray sampai sempoyongan. Tapi tentu aja itu gak cukup dong ya buat ngalahin penyihir pedang es. Meskipun udah ke pojok banget, Ray masih kuat tuh buat ngerapal mantra sihir dan ngesaman pedang es merah. Terus dia pakai pedang itu buat ngehajar abis si Trogo. Sikat terus bang. Abis berhasil ngeskakmat si Trogo, Ray langsung tumbang deh. BK yang ada di sana refleks pengen nolongin Ray dong. Tapi Maria buru-buru nahan kakaknya itu dan malah jadi adu bacot. Ya mungkin karena selama ini mereka tuh saling mendem perasaan masing-masing sih. Jadi sekalinya Asbun malah jadi brutal gitu deh. Dan setelah saling jujur, akhirnya BK mewek tuh dan bilang kalau mau gimana pun juga dia tetap sayang sama Maria. Terus gara-gara emosinya naik turun itu, BK jadi diem dan matanya nyala lagi tuh. Wah kayaknya si BK lagi overheat nih. Jangan-jangan Maria tadi tuh emang sengaja ya ngajak berantem si BK. Good job Maria. Nah sekarang giliran Ray nih buat beraksi. Dan badan sempoyongan, Ray nyamperin BK yang lagi overheat. Ray langsung ngedeketin mukanya ke BK tuh dan ngaktifin segel sihirnya. Yeay, dan ini akhirnya Ray berhasil nyelamatin BK dan Maria deh. Otsukare ya Ray. Setelah insiden BK kemarin selesai, hari-hari Ray di akademi berjalan dengan lancar tuh. Sekarang Ray lagi ngelayat ke kuburannya Howard nih. Ray curhat kalau hidupnya sekarang tuh udah lebih baik. Ya walaupun masa lalunya tuh suram banget sih. Tapi dia yakin masa depannya bakalan cerah kok. Pokoknya sesuai sama harapan Howard sebelum matoy deh. Apalagi kan Ray udah punya banyak temen tuh sekarang. Bahagia terus ya Ray. Awas jangan suka ngegombalin cewek lu. Nah dan ini anime Mas-Mas Penyihir Pedang Es sudah tamat ya guys. Sampai ketemu di anime-anime selanjutnya. Nah inilah akhir dari video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Keren banget kan? Oke deh segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Ya mata